Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Dwi Prasetyo, salah satu staf dosen program studi D1 Operator dan Peralatan Alat Berat di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Pontianak. Selama saya bertugas di jurusan Teknik Mesin, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di Prodi D1 Operator dan Peralatan Alat Berat, saya mengampu mata kuliah perawatan dan pemeriksaan alat berat, powertrain dan undercarriage, dan praktek pengoperasian alat berat. Di Prodi D3 Teknik Mesin, saya mengampu mata kuliah mesin kalor dan fluida, praktek perawatan mesin kalor dan fluida, dan mekanika fluida. Di Prodi Sarjana Terapan Teknik Mesin, saya mengampu mata kuliah rekayasa berbantuan komputer, teknik pemantauan kondisi mesin, mesin-mesin termal, dan mesin-mesin fluida. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan kali ini adalah mata kuliah di Prodi D3 Teknik Mesin, yaitu mata kuliah Mesin Kalor dan Fluida. Mata kuliah Mesin Kalor dan Fluida merupakan mata kuliah wajib di jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Mesin, dengan bobot 2 SKS teori, yang mengajarkan prinsip kerja mesin kalor dan fluida, proses konversi energi, siklus kerja mesin, pengenalan komponen-komponen utama mesin, serta evaluasi kinerja dan parameter-parameter yang mempengaruhinya. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep mesin, karakteristik kalor, dan fluida. Berikut contoh mesin kalor dan fluida. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja motor bakar dan diesel. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja kettle uap. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja turbin. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja pompa. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja kompresor. Materi pembelajaran dari mata kuliah mekanika fluida diantaranya adalah 1. Konsep mesin, karakteristik kalor dan fluida, dan contoh mesin kalor dan fluida. 2. Definisi siklus pembakaran dan termodinamika, komponen-komponen, sistem bahan bakar, pelumasan, dan pendingin dari motor bakar. Ketiga, definisi, klasifikasi, jenis-jenis, bagian-bagian, dan unjuk kerja dari kettle uap. Yang keempat, definisi turbin, asas impuls dan reaksi, klasifikasi dari turbin uap. Yang kelima, definisi pompa, klasifikasi pompa, kurva karakteristik, pemilihan pompa, kavitasi, water hammer, dan gejala surging. Yang keenam, definisi kompresor, klasifikasi kompresor, komponen-komponen, pemilihan kompresor, dan unjuk kerja kompresor. Mode perkuliahan yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka atau luring. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam membawa mata kuliah ini yaitu diskusi kelompok dan studi kasus. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa berupa tanya jawab yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan pemberian kuis interaktif. Sistem penilaian mata kuliah atau asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, kehadiran sebesar 10%. Yang kedua, tugas sebesar 20%. Yang ketiga, UTS sebesar 30%. Dan yang keempat, UAS sebesar 40%. Demikian uraian singkat dari mata kuliah mekanika fluida yang saya ampu. Berikut ini cuplikan video pengajaran pada pertemuan pertama mengenai konsep mesin, karakteristik kalor dan fluida beserta contoh mesin kalor dan fluida.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Oke, pada hari ini adalah pertemuan perdana kita dalam mata kuliah mesin kalor dan fluida. Ya, jadi perkenalkan saya Ari Dwi Prasetyo. Di sini saya yang akan mengampu mata kuliah mesin kalor dan fluida. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas bisa bantu rekan-rekannya untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, saya persilakan. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Baik, seperti biasa, saya akan mengabsensi terkait dengan kehadiran mahasiswa. Mohon untuk ditanggapi. Pertama, Rianda. Baik. Yeriko Tuhamama Ginting. Baik. Ainur Rafiq. Jumarnius Oberla. Rangga Maulana. Muhammad Lutfi Maulana. Ratu Santika. Jikri. Ikadek Harda. Muhammad Kholik. Ramdhani. Ignatius. Yos. Yoga Setiawan. Al-Huda. Muhammad Setiabudi. Oke, baik. Terima kasih. Baik ya, sekarang kita akan masuk mata kuliah mesin kalor dan fluida. Ada yang sudah punya pemahaman di mata kuliah ini kita belajar apa? Panas, Pak. Belajar panas. Apalagi? Apa? Aliran. Oke. Ada lagi? Kira-kira kalau di mesin kalor dan fluida ini apa sih yang akan kita pelajari khususnya di jurusan teknik mesin? Perpindahan panas. Oke, jadi mudahnya untuk bisa memahami terkait dengan mata kuliah ini belajar apa, kita bisa mengetahui dari judul mata kuliahnya, gitu ya. Kita bisa lihat ada mesin kalor dan fluida. Artinya di sini ada mesin kalor dan mesin fluida. Jadi kita bisa pecah-pecah. Mesin kalor berarti ada mesin yang berhubungan dengan panas, gitu ya. Ada mesin fluida, gitu ya. Berarti ada mesin yang berinteraksi dengan fluida. Nah, jadi kita bisa menerjemahkan. Oke, mesin itu apa sih? Apa sih mesin itu? Kalau saudara bisa mendefinisikan. Komponen yang bergerak menggunakan bahan bakar. Komponen yang bergerak menggunakan bahan bakar. Oke, ada yang lain? Apa sih itu mesin? Ada? Alat yang merubah gaya menjadi energi. Oke, ada lagi? Alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, baik. Nah, sebelum kita mendefinisikan, kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Oke, ini ada dua gambar, gitu ya. Fungsinya sama, tapi penyebutannya berbeda, gitu ya. Di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ada bor tangan, gitu ya. Di sebelah kiri saya ada mesin bor tangan. Kira-kira apa bedanya? Penggerak. Kalau di sebelah kanan manual, menggunakan tenaga manusia. Sedangkan yang sebelahnya menggunakan energi listrik. Oke, baik.
Kita lihat ilustrasi berikutnya. Sama-sama fungsinya untuk memotong, tetapi penyebutannya berbeda. Satu dikatakan ya gergaji tangan gitu ya. Satu lagi dikatakan mesin gergaji tangan. Apa yang membedakan? Penggeraknya. Yang gergaji tangan ya masih menggunakan energi manusia atau manual gitu ya. Sedangkan di sebelah kiri gambar saya, iya, dia menggunakan penggerak apa? Motor bakar. Baik, kita lanjut ilustrasi berikutnya. Sama-sama fungsinya untuk memotong, gitu ya. Jadi memotong rumput. Di sebelah kanan saya ini ada gunting rumput, sebelah kirinya adalah mesin potong rumput. Artinya di sini kalau kita bisa lihat perbedaan paling mendasar adalah sumber penggeraknya. Nah, kalau dikatakan mesin, intinya maka ada sumber penggeraknya yang itu tidak berasal dari tenaga manusia. Umumnya penggeraknya sumbernya dari mana? Iya, dari penggeraknya bisa motor listrik atau motor bakar. Seperti itu. Jadi cara mengidentifikasi mesin itu adalah dari penggeraknya. Bisa jadi dia motor, penggeraknya motor listrik atau motor bakar. Sedangkan kalau yang sebelah kiri gunting rumput ini tidak menggunakan penggerak, gitu ya. Penggeraknya bukan dari motor listrik atau motor bakar, melainkan tenaga manusia. Makanya lebih cenderung dikatakan alat. Jadi pahami ya. Nah, itu jadi konsep dasar. Kemudian kalau kita masuk ke definisi mesin itu apa? Nah, ini kita bisa lihat apa itu mesin. Mesin adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu gaya menjadi energi yang mana energi tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi manusia. Jadi mesin-mesin itu adalah merubah gaya menjadi suatu energi. Dimana nanti energi itu akan digunakan untuk kebutuhan manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dilanjutkan? Oke. Nah, untuk mengilustrasikan dari suatu mesin, gitu ya. Mesin itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen utama, gitu ya. Pertama tadi adalah kita kenal dengan penggerak, kedua adalah yang digerakkan. Nah, untuk menghubungkan antara penggerak dan digerakkan ini butuh namanya transmisi, atau kita kenal dengan elemen atau sistem transmisi. Jadi fungsinya adalah meneruskan daya, meneruskan tenaga dari penggerak ke yang digerakkan. Itu ciri spesifiknya. Kalau suatu objek itu bisa dikategorikan mesin. Ada penggeraknya, ada yang digerakkan, dan untuk menghubungkan antara penggerak dan digerakkan itu membutuhkan elemen transmisi. Bagi contoh tadi kita bisa melihat apa tadi? Yang pertama bor tangan gitu ya. Nah, di bor tangan itu iya, penggeraknya apa? Motor listrik gitu ya. Yang digerakkan apa? Mata bor. Otomatis harus ada yang mentransmisikan. Kalau di mesin bor itu apa sih yang bisa mentransmisikan? Biasanya iya, sabuk dan puli gitu ya. Sabuk dan puli. Bisa dipahami? Nah, oke. Sekarang kita coba bahas tentang elemen sistem dan transmisi. Kira-kira ada berapa jenis sih? Masih ingat? 4. Apa saja? Puli dan sabuk. Iya. Roda gigi. Kopling. Chain and sprocket tadi ya. Oke, jadi itu 4 poin. Nah, artinya apa? Untuk setiap mesin itu pasti ada 4 komponen untuk mentransmisikan. Pertama tadi sebut puli dan sabuk. Kedua itu rantai dan sprocket. Ketiga kopling. Keempat roda gigi. Jadi cara kita menentukan ini mesin atau tidak, kita lihat nih, ini penggeraknya apa ya? Kalau masih menggunakan tenaga manusia, itu berarti belum terkategori mesin, berarti alat gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat, oh iya, ini ada penggeraknya nih, motor listrik atau motor bakar gitu ya. Kemudian yang digerakkan apa? Oh, ini ada mata bor. Terus untuk elemen transmisinya apa? Oh, pakai puli dan sabuk. Maka ini kategori mesin. Seperti itu.
Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang elemen penggerak itu apa aja sih gitu ya. Nah, ini dia elemen penggerak. Jadi secara umum kita kenal 3 elemen penggerak gitu ya. Pertama itu adalah tenaga manusia yang kita kenal istilahnya masih manual ya. Jadi kalau masih ada suatu alat ya, ada suatu benda yang digerakkan oleh tenaga manusia itu baru dikatakan alat, belum dikategorikan mesin. Tetapi kalau elemen penggerak itu sudah menggunakan motor listrik, sudah menggunakan motor bakar gitu ya, artinya itu sudah bisa dikategorikan mesin karena sudah tidak mengandalkan energi utamanya dari tenaga manusia. Nah, apakah kalau dikatakan mesin itu tidak butuh tenaga manusia? Ya butuh. Untuk apa? Iya, betul ya. Artinya mesin itu dikatakan mesin itu bukan berarti dia tidak butuh tenaga manusia. Jadi tenaga manusia itu bukan menjadi sumber utama sebagai penggerak, tapi digunakan untuk mengontrol, mengoperasikan, mengendalikan. Masih butuh tenaga manusia, tapi bukan sebagai sumber tenaga utama. Seperti itu. Nah, beda kalau misalnya mesin itu sudah tidak butuh lagi kendali manusia. Itu yang bisa kita kenal dengan istilah otomatis atau otomasi gitu ya. Artinya mereka sudah bergerak sesuai dengan program yang sudah kita sematkan. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, ini contoh aplikasi ya. Ini untuk contoh aplikasi alat-alat yang menggunakan tadi. Pertama, tenaga manusia, elemen penggeraknya motor listrik dan juga motor bakar. Kalau kita bisa lihat, ini sama-sama fungsinya untuk apa? Iya, memompa angin atau menghasilkan udara bertekanan gitu ya. Yang sebelah, yang gambar pertama ini adalah sama-sama pompa angin, cuma masih mengandalkan tenaga manusia, sehingga masih belum bisa dikategorikan mesin. Nah, kalau yang sebelah gambar yang kedua ini di sebelahnya, ini adalah gambar kompresor gitu ya, menghasilkan udara bertekanan. Tapi penggeraknya menggunakan energi listrik. Kalau yang gambar ketiga, iya, kompresor tapi menggunakan penggeraknya motor bakar. Seperti itu. Nah, yang sebelah ini ini bukan mesin, yang kedua buah ini adalah terkategori mesin. Karena di sini kalau kita bisa lihat, selain ada penggerak, ada yang digerakkan gitu ya. Penggeraknya motor listrik, motor bakar, yang digerakkan dari kompresornya, sedangkan elemen transmisinya ini pakai puli dan sabuk. Kebetulan ini adalah fluida ya, seperti fluida gas. Nah, berikutnya ini fungsinya untuk apa? Ya, memompa air gitu ya. Artinya alatnya digunakan untuk menghasilkan fluida bertekanan ya, tapi dalam bentuk cairan. Kalau kita bisa lihat gambar yang pertama ini adalah gambar pompa zaman dulu, orang bilang pompa dragon gitu ya. Fungsinya adalah untuk menaikkan air ya biasanya dari sumur sampai ke bak penampungan kita. Nah, tapi tenaganya masih menggunakan tenaga manusia gitu ya, masih menggunakan tenaga manusia, kita pompa gitu ya. Kalau dulu belum ada ini masih pakai katrol gitu ya, masih pakai katrol. Masih pernah ngalami? Pernah? Oke. Biasanya yang tinggal di daerah-daerah yang ada sumur bornya atau sumur resapan. Oke, yang kedua gambar apa ini? Ya, mesin air, orang bilang mesin air ya. Ya, ini kalau saya tahu ini pompa air gitu ya. Sama pompa air. Seperti itu. Mesin air berarti mesin yang ada di air gitu ya. Ya, ini pompa air, cuman kalau kita bisa lihat sama-sama pompa air, cuma yang membedakan adalah elemen penggeraknya gitu ya. Artinya elemen penggeraknya kalau motor listrik gitu ya. Ini yang motor listrik biasanya yang sering terdapat di rumah-rumah kita gitu ya. Kalau kita ingin menaikkan tekanan aliran atau air gitu, kita menggunakan pompa listrik. Tapi kalau untuk di lapangan biasa menggunakan pompa yang pakai motor bakar. Karena misalnya pompa alkon, misalnya mungkin di lapangan punya sumur gitu ya, atau punya kolam mau nguras kan lokasi jauh dari
rumah akses listriknya terbatas gitu ya, sehingga apa, kita menggunakan motor bakar. Itu sudah kita bahas tadi barusan ya, mesin air, pompa air, terus sama kompresor gitu ya. Nanti mesin kalor tadi berhubungan, jadi kita akan membahas tentang mesin-mesin berhubungan dengan kalor, jadi bisa menghasilkan kalor atau memanfaatkan kalor. Tapi kalau mesin fluida, nanti kita akan masuk ke kompresor dan pompa. Seperti itu. Jadi terkait dengan kira-kira cakupan pembelajaran di mesin kalor dan fluida itu apa saja. Jadi secara nanti dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan banyak lebih detail membahas terkait dengan masing-masing dari mesin-mesin kalor dan fluida. Seperti itu. Oke, sampai di sini silakan ada yang mau bertanya. Terkait dengan materi atau mungkin ada masalah, mungkin bisa masalah di lapangan mungkin bisa ditanyakan. Oh, ada pertanyaan? Oke, Mas Rianda, di rumah kira-kira ada mesin kalor nggak atau mesin fluida? Ada? Ada. Mesin kalor atau mesin fluida di rumah? Ada, Pak. Hah? Fluida, Pak. Mesin fluida apa jenisnya? Pompa air, Pak. Pompa air. Oke. Siapa lagi nih, Mas Widiasa? Di rumah ada nggak mesin kalor dan atau mesin fluida? Ada. Genset, punya genset. Berarti mesin kalor. Bahan bakarnya bensin. Oke. Siapa lagi nih? Mas siapa nih? Iya. Di rumah atau di sekitarnya ada nemuin mesin kalor dan mesin fluida nggak? Apa? Di bengkel. Kompresor. Jenisnya apa? Penggeraknya? Bahan bakar. Berarti motor bakar. Oke ya. Itu gambaran. Kira-kira penting nggak sih belajar mesin kalor dan fluida? Penting. Karena apa? Di kehidupan sehari-hari pasti kita secara tidak langsung akan berhubungan dengan mesin kalor dan fluida. Apalagi nanti ketika saudara akan terjun ke dunia industri dalam melaksanakan kegiatan magang. Itu biasanya akan ditangani pasti tidak lepas dengan namanya mesin kalor dan fluida. Lagi kalau sudah lulus bekerja gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan karena setelah ini akan ada kuis gitu ya. Kuis yang nanti harus saudara coba kerjakan gitu ya. Nah, jadi nanti kita menggunakan platform Quizizz. Jadi nanti menggunakan handphone atau smartphone masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan hari ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman saudara dalam memahami dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengerjakan quiz yang sudah saya berikan. Semoga hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi Anda semua. Artinya ini sebagai bahan evaluasi, jika nilainya sudah di atas 70, itu berarti saudara sudah sebagian besar memahami terkait materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Tetapi jika saudara merasa kurang, berarti saudara perlu untuk mempelajari ulang gitu ya. Jadi nanti materinya akan saya
share gitu ya ke masing-masing oleh ketua kelas, jadi nanti bisa dipelajari kembali seperti itu. Mungkin saya kira cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, terima kasih. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah mesin kalor dan fluida. Semoga bisa memberikan gambaran terkait aktivitas pembelajaran yang saya laksanakan pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Pontianak. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam terlaksananya kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.